Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio Madly Inspiring episode ke-1903 and selamat Hari Merdeka Republik Indonesia ya. Kita berulang tahun sebagai sebuah negara hari ini yang ke-77 tahun. Jadi hari ini tanggal merah dan kalau tadi pagi kamu upacara, hebat. Gue udah berapa tahun ya nggak upacara. Sebenarnya gue mau sih ya kalau diundang upacara ke Istana Negara gitu, gue tuh mau datang. Tapi nggak pernah diundang, men. Belum diundang kali ya, belum pernah diundang. Siapa tahu kapan-kapan diundang. Tapi ya udah, seperti biasa gue tetap cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. And now kita mulai dulu dengan lagu pertama dari Sean Kingston. Ada Love is Wonderful. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. Dan sebagai seseorang yang udah berkepala 3 ya, udah umur 30-an, angka belakangnya nanti aja kapan-kapan ya. Nah, gue tuh kadang memang susah mengerti ya arti emoji. Kayak barusan ini ada satu emoji yang gue gak tahu kalau artinya itu, yang emoji tengkorak, yang ternyata artinya ketawa sampai mati gitu. Pokoknya intinya ketawa kepingkal-pingkal sampai mau mati lah, intinya kayak gitu. Nah, itu gue baru tahu beberapa minggu yang lalu setelah banyak temen gue yang pakai itu kan. Terus gue kayak bingung gitu. Oh, ponakan gue juga pakai itu. Dan gue tadinya gak tahu artinya apa. But anyway, FBI di Amerika Serikat baru aja merilis semacam pengumuman kepada, terutama pada orang tua, guru-guru sekolah dan sebagainya, untuk memberitahu kalau sebenarnya emoji ini juga dipakai sebagai kode-kode untuk narkoba. Bukan FBI sih, DEA, Drug Enforcement Agency. Jadi kayak BNN-nya gitulah. Nah, si emoji yang dipakai antara lain adalah emoji bola kristal yang merupakan kode untuk sabu, terus blowfish atau ikan kembung yang merupakan kode untuk kokain, dan tentu aja maple leaf atau daun maple yang artinya adalah drugs. Pokoknya katanya ini universal symbol. Jadi kalau pakai itu berarti nanyain narkoba lah. Belum tentu narkobanya jenis apa. But anyway, silakan ingat-ingat aja. Tapi menurut gua kalau sama DA bikin rilis ke publik gini, malah mereka bakal mencari kode lain lagi nggak sih? Gue sih nggak tahu. Tapi kayaknya cara kerja kriminal kayak gitu kan. But ya udahlah, kita tunggu aja nanti kapan-kapan. And now kita balik ke lagu ada Tak Ingin Usai dari Keisha Levronka di Popo on the Radio Madly Inspiring. Welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. Dan akhir-akhir ini COVID kan memang mulai naik lagi ya. Bahkan ada beberapa teman gue yang udah kena kedua kalinya, ada yang kena ketiga kalinya. Dia pengoleksi varian gitu, kayak The Collector kalau di MCU. Nah, barusan aja Moderna mengumumkan kalau vaksin buatan mereka yang terbaru, vaksin COVID buat mereka yang terbaru itu sudah disetujui oleh Inggris untuk dapat dipakai di sana. Nah, vaksin yang baru ini menarget 2 varian sekaligus dalam satu vaksin, yaitu yang basic, yang pertama kali, yang saat ini dipakai dipakai buat vaksin ya, dan varian Omicron. Nah, jadi vaksin yang Moderna yang baru ini memang specifically mentarget the original COVID-19 dan yang versi Omicron. Karena sekarang memang yang paling dominan di mana-mana itu yang Omicron ya. Walaupun kata teman-teman gue sih, katanya kalau Omicron itu nggak parah, paling cuma batuk pilek aja. Tapi ya gitu. Katanya akan segera dipakai di Inggris. Gue nggak tahu di negara lain gimana. But ya, seperti gue sering bilang, kayaknya memang COVID vaksin ini nantinya kita perlu setahun sekali suntik deh, biar tetap kuat. Nah, now kita balik ke lagu. Gue lagi feeling nostalgic gara-gara hari merdeka gini. Ada Coldplay, The Scientist di Popo on the Radio Madly Inspiring. Welcome back followers. Dan saat ini penyakit diabetes itu udah gak cuman menyerang orang-orang tua aja, udah mulai banyak anak muda yang terkena diabetes. Bahkan gue ada 2 atau 3 teman. Yang 2 udah diabetes, yang 1 masih pre-diabetes, dan itu aja udah mulai nggak enak hidupnya mereka. Makannya harus diatur, harus diet,
dan segala macam. Nah, salah satu cara untuk mencegah diabetes itu adalah dengan mengganti gula kamu dengan gula tes atau gula 0 kalori yang tidak menyebabkan diabetes. Jadi kamu cukup beli aja diabetes di radio yang nayangin Popo on the Radio ini atau di tempat lain alias di toko online, and itu basically ya kayak cairan gitu kan. Nah, 1 tetes sama dengan 1 sendok teh gula pasir, dan enak kok. Rasanya beda, tapi nanti kalau udah kebiasaan pasti oke juga. Oke, jadi langsung aja ganti gulamu dengan gula tes. And now we have Smoking Out the Window dari Silk Sonic. Enjoy. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio Madly Inspiring. Dan kalau kamu memperhatikan beberapa bulan terakhir ini, Tom Holland itu nggak gitu aktif ya di social media. Padahal dulu, terutama waktu zaman-zaman film Spider-Man No Way Home mau tayang, Far From Home mau tayang, pokoknya beberapa tahun sebelumnya tuh dia termasuk yang aktif banget lah di social media. Nah, dia tapi akhir-akhir ini jarang, dan akhirnya kemarin dia membuka mulut, by membuka mulut, maksud gue posting di Instagram sih. Dia bilang kalau dia mengalami penurunan kesehatan mentalnya dia gara-gara social media. Jadi katanya dia jadi overthinking apa pendapat orang soal dia, atau kalau ada omongan tentang dia di social media terus dia jadi kepikiran, jadi stres. Jadi si Tom Holland ini mengumumkan kalau dia akan break sebentar dari social media, nggak tahu sampai kapan, pokoknya sampai dia ngerasa mental health-nya udah membaik, dan dia akan mendelete Instagramnya dia. Katanya sih mendelete untuk sementara sih gitu. Dan ini menyusul langkah beberapa selebriti yang lain kayak Selena Gomez, siapa lagi ya? Justin Bieber juga memberi komentar di postingan selamat tinggalnya Tom Holland. Dia bilang love you man. Nah, pokoknya banyak fans juga yang setuju, ya udah nanti balik aja kalau udah siap lagi atau kalau udah ini. Ya memang sih social media memang bisa membuat efek seperti itu. Jadi buat Tom Holland, semoga nanti pada saat udah selesai syuting film Spider-Man yang keempat, lu udah siap lagi ya buat ke social media. Kuncinya sebenarnya cuek sih, sebisa mungkin cuek sama omongan orang. And now kita balik ke lagu, ada Headlights dari Alok and Alan Walker di Popo on the Radio. Enjoy. Salah satu film action yang gue paling suka, yang film action generasi baru ya, itu adalah John Wick. Dan John Wick 4 itu kan akan tayang di tahun 2023 ya. Di Maret kayaknya. Ya, 24 Maret 2023 John Wick yang keempat akan tayang. Dan ternyata dekat-dekat dengan itu di Peacock, itu Peacock ini adalah streaming service punyanya NBC. Jadi kompetitornya Netflix, Hulu, dan macam-macam. Nah, ternyata di Februari nanti akan ada The Continental, mini series 3 episode aja yang merupakan prequel dari John Wick, dan ini akan menceritakan soal The Continental, hotel para assassin itu loh, yang kalau lo masuk ke situ maka nggak boleh ada yang membunuh lo di situ. Pokoknya kalau masuk ke situ nggak boleh ngelakuin pekerjaan lah, nggak boleh kerja. Nah, ini akan menceritakan tentang Winston yang masih muda ketika dia mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan The Continental, dan juga ada beberapa karakter yang udah fix jadi cameo sih buat The Continental ini. Jadi cameo ini probably karakter yang muncul juga di filmnya John Wick. Nah, ini dekat-dekat John Wick 4, jadi mungkin sekalian promosi gitu ya, promosi John Wick 4. Ayo nonton John Wick 4 yang akan tayang di 24 Maret. Ya gue sih gak masalah sih. Menurut gue John Wick keren lah. Kalau lu belum nonton nanti lu mesti nonton. And now ada Kau Anggap Apa dari Gia Indrawari di Popo on the Radio. Check it out. Followers, sebagai orang yang punya turunan gula ya dari keluarga gue itu selalu dari dulu conscious lah sama jumlah atau kadar gula yang gue masukkan ke dalam tubuh gue. Nah, sejak beberapa tahun lalu waktu gula tes pertama keluar, gue ganti gula gue dengan gula tes supaya gue tetap bisa minum manis tapi nggak usah khawatir terkena diabetes. Dan hasilnya memang setiap kali gue cek gula puasa itu di bawah 100 terus, walaupun gue minum manis terus karena gulanya gue ganti gula tes. Nah, jadi supaya hidup kita tetap enak dan makannya juga nggak susah ya, mesti cari yang
tawar-tawar semua, mendingan kamu ganti gula kamu dengan gula tes mulai sekarang yang bisa kamu beli di radio-radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di toko online merchant favorit kamu atau andalan kamu. Okay? And now, kita dengerin di Popo on the Radio ada Charlie Puth, That's Hilarious. Check it out. Masih bareng di Popo on the Radio bareng sama saya Popo Kusen, dan udah lama kita tidak ada Quick Facts ya. Dan hari ini adalah Quick Facts tentang Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, yang pertama adalah suara pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno itu ternyata direkam ulang. Jadi yang biasa kita dengar di radio atau di TV waktu lagi 17 Agustus gitu tuh adalah hasil rekaman ulang. Soalnya di tanggal 17 Agustus tahun 45 waktu itu belum ada teknologi untuk merekam video dengan suara. Jadi memang nggak punya tuh video rekaman dia lagi ngomong proklamasi. Nah, perekaman suara asli membaca teks proklamasi itu baru dilakukan di tahun 51. Dan itu dilakukan di studio RRI yang ada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Jadi ya gitulah intinya. Nah, Quick Facts yang kedua adalah, nah ternyata waktu membaca teks proklamasi yang 17 Agustus ya, bukan yang tahun 51, itu Bung Karno waktu itu lagi sakit malaria, men. Jadi dia sampai 2 jam sebelum waktu membaca teks aja tuh dia masih tidur karena ya lagi sakit, men, malaria, men. Nah, dia baru bangun sesaat sebelum membacakan teks dan habis itu dia langsung istirahat lagi. Tapi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan di suara soalnya kita denger yang tahun 51 ya. Gue nggak pernah denger sih yang tahun 45 pasti kayak apa. Dan terakhir, ternyata pemerintah Belanda itu sampai sekarang masih mengakui kemerdekaan kita itu 17 Desember tahun 1949. Jadi pada saat itu Belanda mengakui kan lewat konferensi meja bundar atau apa, gue lupa namanya. Pokoknya mereka mengakuinya masih 17 Desember 49. Walaupun tahun 2005 Menteri Luar Negerinya sempat datang dan bilang ya de facto-nya 17 Agustus 45 sih. Belanda tuh demen banget kayak gitu ya, de facto de jure. Gue dulu sering tuh kalau pelajaran sejarah denger istilah itu. But anyway, itu dia 3 quick facts tentang hari kemerdekaan kita. And now kita balik ke lagu. Ada Watermelon Sugar dari Harry Styles. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini 1903. Sekali lagi selamat Hari Merdeka buat kita semua. Semoga di tahun 77 ke atas itu selalu tambah maju terus ya negara kita. Nggak cuma negara berkembang terus, tapi tapi terus jadi negara maju, oke? Enjoy the rest of your holiday. Siap-siap buat weekend lagi dalam waktu 2 hari. And ya udah, jangan lupa podcast gue ada 2, Tiang Jauh tiap hari Selasa dan Off the Record tiap hari Kamis. Bisa kamu dengerin di YouTube maupun di Spotify. Lagu terakhir ada Marshmello and Khalid with Numb. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.